Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video ini. Ketemu lagi dengan saya Kisami Haji, praktisi supranatural, advisor, intuisi dan astral, guru besar dari Paguyuban Asma Jati Kusuma. Kali ini Kisami Haji lagi berada di Taman Gajah ya, tempat bermain anak-anak di sekitar Bundaran Gajah, tepatnya di pusat kota Tanjung Karang. Bagi teman-teman yang setia kepada tayangan Kisami Haji, jika ingin berkunjung ke sini, monggo, karena di sini kulinernya juga banyak ya. Juga untuk bisa membangun quality time kepada keluarganya, pasangannya, ya, juga anak-anaknya. Sini komplit mainannya, ya bebas. Ada juga untuk skateboardnya, ada sepatu rodanya, ada semua komplit. Kalau hari-hari Minggu pagi itu ada Car Free Day ya, dari jam 6 sampai jam 9 ya. Kan bukan itu yang saya mau bahas. Saya mau membahas Allah itu menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini sebenarnya dengan kebaikan. Jadi bukan dengan keburukan ya. Kalau Allah sudah menciptakan segala sesuatunya dengan kebaikan, bukan dengan keburukan, sebenarnya yang menghambat dalam kehidupan seseorang biasanya dari orang itu sendiri. Misalnya dia sudah mengizinkan secara tidak langsung membuat sesuatu afirmasi yang memang menolak ya dari keberkahan alam semesta ya. Jadi jangan tiba-tiba banyak yang DM ke saya, ini apakah penyakitnya kena santet, sihir, tenung? Bukan, sebenarnya tidak ada itu ya. Kalau kita tidak mengizinkan segala sesuatu keburukan itu masuk ke dalam critical cortex kita, di dalam bawah sadar kita, sebenarnya nggak ada yang namanya sihir santet itu bisa menyerang seseorang ya. Misalnya gini, sihir itu kan bekerja melewati mimpi. Ada yang mimpi rumahnya roboh, atau temboknya goyang, atau atapnya terbang, atau mimpi kebakaran, atau mimpi digigit ular, atau ketemu hantu, segala macam. Nah, saat kalian bangun itu sebenarnya disitulah pusatnya. Kalau kalian mempercayai mimpi tersebut, sebenarnya santet atau sihir itu sedang berlaku pada diri kalian. Karena saat kalian mempercayai mimpi buruk atau semalam itu mimpi buruk, ya, sesuatu dari alam kegelapan ya, maka saat itu kalian sudah mensugesti. Nah, sugesti itulah yang menyebabkan 100% santetnya masuk. Jadi selain caranya seperti itu melalui mimpi, bisa juga dengan menggunakan media-media tanam atau media-media siram ya. Jadi santet itu tidak bisa bekerja sendiri. Kalau untuk yang KW-KW 1 ya memang seperti itu. Kalau yang memang udah super, dia sebenarnya bisa mengubah logam menjadi unsur quark ya. Kalau di dalam dunia kultivasi itu disebut quark ya, atau inti atom. Jadi set langsung masuk ke dalam tubuh seseorang. Misalnya jarum, paku, kawat, atau segala macam, bahkan mungkin linggis ya. Itu kalau memang yang tukang santetnya itu memang super ya, dia bisa merubah unsur logam itu menjadi quark atau sejenis atom ya, atom yang maka saya sebut di situ memang sesuatu yang kultivator sejati ya, kultivator jahat itu. Ya, kalau dia sudah bisa merubah unsur logam menjadi sesuatu quark, menjadi atom, dan mengirimkan kepada seseorang atau menghancurkan keluarga orang, ya memang itu super juga. Cuman itu untuk di Indonesia mungkin ya ada, tapi tidak banyak ya. Mungkin kalau kategorinya 5% mah ada ya. Tetapi kalau kita tidak mengizinkan ya, kita selalu membuat suatu doa atau afirmasi tentang sesuatu yang bagus ke dalam diri kita ya, atau kita minimal maafnya ngomong walaupun nggak ngerti zikir atau amalan, kalian cukup membaca ta'awudz aja, auzubillahi minasyaitonirrajim, sebenarnya itu sudah menolak segala macam apa ya, ilmu-ilmu yang aneh-aneh seperti itulah ya. Jadi nggak perlu menjadi sakti atau sakti mandraguna kata orang ya. Kalian cukup yakin aja bahwa ta'awudz itu bisa menghancurkan ilmu-ilmu aneh, udah hebat sebenarnya, kalian udah hebat. Nah, jadi yang harus dibangun adalah satu keyakinan dan benteng kepada diri sendiri bahwa kalian tidak meyakini sesuatu yang buruk itu terjadi kepada diri kalian, keluarga ya, atau orang-orang yang kalian cintai ya.
Cuman pesan saya seperti itu aja ya. Jadi kalau kita mengizinkan, maka itu akan menjadi tension atau tekanan kepada diri kita. Jangan, nggak usah yang seperti itu ya. Kita dendam sama orang tua, kadang ribut sama saudara, ribut sama tetangga, sama teman. Karena di sininya segala sesuatu dipikirin seolah-olah dia berbuat jahat, dan kalian, walaupun kalian yang berbuat jahat seolah-olah kalian korban, malah justru itu menyebabkan tension atau tekanan di dalam batin, itu menyebabkan penyakit psikosomatik namanya. Nah, makanya dari situlah mulai sakitnya aneh-aneh. Jadi bukan karena tenung atau sihir ya, atau memang rezeki kok tiba-tiba sulit, seret, ya mampet, ya usaha nggak jalan. Mungkin di diri atau di batin kalian kurang bersih ya. Nah, itu gimana dengan orang yang jahat? Nah, jahat kok rezekinya bagus gini-gini ya, karena mereka udah lost ya. Kalau saya ngomong lost, kenapa? Jangan nanggung. Kalau bapak saya bilang ya, ayah saya dulu bilang, kalau mau jadi baik-baik sekalian, kalau mau jadi jahat-jahat sekalian. Jadi jangan tengah-tengah. Nah, orang-orang ini kebanyakan kalian ini justru tengah-tengah. Karena dididik dari kecil selalu berbuat baik, ya jangan berbuat jahat sama orang, sama teman. Tapi saat kalian mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada diri, kalian kan jadi tengah-tengah itu, ya. Kalian satu sisi mau membalas, tetapi ada kronologis dari kecil kalian tidak boleh berbuat jahat. Ya jadi tengah-tengah. Kalau mereka yang memang, maaf yang ngomong, yang suka berbuat jahat, mereka lost banget gitu. Mereka tidak memikirkan di tengah-tengah lagi, tidak ada tekanan bagi diri mereka ya. Tetapi kejahatan itu pasti ada motifnya ya. Motif dendam, motif iri mungkin, atau persaingan ya, baik bisnis, rumah tangga, segala macam. Tapi kalau kembali kepada diri kita, kalau kita yakin kepada Allah dan tidak mengizinkan sesuatu yang buruk itu terjadi kepada diri kita, keluarga, ataupun orang-orang yang kita cintai, sebenarnya ya yang segala sesuatu seperti itu ya tidak akan terjadi ya. Jangan lupa subscribe, like, and komennya ya. Mudah-mudahan tayangan itu selalu berkibar dan bisa membantu banyak orang. Jika kurang jelas, kalian boleh bertanya di deskripsi, itu ada nomor telepon saya. Tolong di WA dulu sebelum ditelepon, karena ada kesibukan. Ya buat agak-agak yang slow respon juga mohon maaf ya, nanti saya akan bantu juga. Yang penting setiap hari ya selalulah mengirimkan afirmasi dengan vibrasi yang baik untuk diri kalian, karena apapun segala sesuatu itu kalian adalah orang yang baik ya. Salam dari saya, Sami Haji. Rahayu, rahayu, rahayu.